wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Ibu silakan baca kelanjutan daripada pengajian kita, kitab Masailul Muhtadi. Silakan Ibu dibaca sama-sama. Ya. Ya, sama-sama baca terus. Sama-sama. Slow. Ya, sama-sama. Soal, jika kita yang apa? Jika kita ditanyai orang, yang mana nih? Berapa perkara sunnah yang dahulu daripada sembahyang itu. Daulah, soal jika kita ditanyai orang berapa perkara sunnah yang dahulu dari sembahyang itu. Apa sunnah-sunnah sebelum sholat? Itu pertanyaannya dalam bahasa sekarang. Jawab Ibu. Jawab. Ya, jawabnya adalah bahwa sunnah yang dahulu daripada sembahyang ada dua perkara. Berarti ada dua perkara. Sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Baca lagi. Bang. Pertama bang. Bang itu bukan Bang Aceh. Bang itu bahasa Melayu, artinya azan. Orang dulu bilang bang, kami bahasa Manado bang juga. Bang, Jambi bang ya. Kajit azan, punya Aceh azan, punya Manado. Dah, abang terus, bang terus. Maksudnya bang terus, bang itu artinya azan terus. Ya. Jadi bahasa Melayu itu bang, azan. Kedua, sunnah apa lagi? Iqamah. Jadi kalau orang sholat berjamaah tidak azan tidak iqamah boleh tidak? Boleh, karena itu hukumnya sunnah. Tapi meninggalkan sunnah ya tidaklah berarti ada kesempurnaan di dalam ibadah, meskipun sah tetapi tidak sempurna. Sah tapi tidak sempurna yang wajib. Kalau tidak dikerjakan dengan sunnah. Nah, jadi yang pertama apa? Azan. Yang kedua apa? Iqamah. Lanjut soal. Ya, jika kita ditanyai orang berapa perkara sunnah yang ada di dalam sembahyang. Kalau tadi sebelum apa sunnah sebelum sembahyang? Azan dan iqamah. Jadi kalau ibu-ibu mau azan gimana? Boleh nggak ibu-ibu azan? Boleh, tapi tadi jangan tarik suara, jangan keluar suara. Azan di dalam ruangan, tetapi tidak didengar oleh yang bukan mahram. Ibu-ibu ada nggak azan di mushola itu? Nanti azannya kenapa ibu-ibu udah azan nih? Ya, jadi kalau suara kita perempuan itu yang azan memang tidak dianjurkan. Tapi kalau iqamah diboleh. Ibu ada iqamah enggak kalau salat berjamaah? Ada kan? Ya, dapat pahala. Berarti kalau azan disunahkan, iqamah disunahkan juga. Kalau iqamah disunahkan, azan disunahkan juga. Cuma cara azannya itu jangan mengeluarkan suara yang didengar oleh yang bukan mahramnya. Dah, dibaca lirik kecil suaranya. Ya. Tadi kebiasaan kita tidak langsung iqamah saja. Nah, sekarang apa perkara sunnah yang di dalam sembahyang itu? Jawab bahwa berarti dalam sembahyang itu ada dikerjakan sunnahnya apa? Ada dua perkara. Pertama, tahiyat awal. Berarti mengucapkan tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar.
di sini hukumnya apa? Sunnah. Yang kedua, kunut. Jadi jangan berkelahi ya. Ya kalau nggak sunnah, kalau kita udah tahu berarti hukumnya apa? Jangan berkelahi. Karena ini hukumnya yang kunut dengan yang sunut nggak mau lagi bersilaturahmi. Karena apa? Satu Muhammadiyah, satu NU, satu Muhammadiyah, satu PRI. Nggak mau lagi bersilaturahmi gara-gara kunut. Ya gara-gara kunut. Padahal kunut di sini hukumnya adalah sunnah. Satu bilang nggak sunnah, satu bilang sunnah. Ya udah, namanya sunnah dikerjakan dapat pahala. Yang nggak kerjakan, ya nggak dapat pahala. Udah selesai. Nggak usah berkelahi, nggak usah bertengkar. Nah, jadi soal selanjutnya, jika ya jika kalau ditanyai orang itu ya tahiyat awal dan kunut itu sunnah apa namanya? Sunnah apa? Karena sunnah itu ada namanya. Ada macam-macam sunnah itu namanya. Jawab ab'ad. Jawab bahwa tahiyat awal dan kunut itu sunnah ab'ad namanya. Namanya apa? Sunnah yang satu lagi namanya sunnah hayat. Nah, sunnah hayat contohnya apa? Ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah pada setiap rakaat. Ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau zuhur asar enggak terdengar, itu bismillah. Al-Fatihah enggak terdengar kan Ibu kan? Karena Ibu baca sir. Ibu baca sir artinya Ibu cuma telinga kita sendiri yang mendengar Ibu. Nah, tapi waktu maghrib Ibu baca bismillah boleh, suaranya nyaring, tetapi kalau perempuan pun tetap dilirihkan, jangan sampai terdengar sampai orang yang lain dengar. Yang laki suami sendiri boleh. Kalau suami orang tidak boleh dengarnya. Jadi ketika baca waktu maghrib boleh disuarakan, dijaharkan suaranya, tetapi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim tetap sir, tidak boleh jahar, tetap kecil. Tidak boleh dibacanya nyaring. Membacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum masuk pada bismillah dan alhamdulillah itu hukumnya sunnah apa namanya? Sunnah hayat. Sunnah hayat apa? Sunnah yang kalau ditinggalkan tidak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad ini kalau ditinggalkan lupa, maka sunnah ditutup dengan sujud sahwi. Makanya orang meskipun dia tahiyatul awal dan kunut itu sunnah hukumnya, tapi kalau dia lupa mengerjakannya, sunnah sebelum salam ditutup dengan sunnah sebelum salam itu diakhiri dengan apa? Dengan sujud sahwi. Kalau udah siap sembahyang, udah selesai, namanya sunnah ditutup dengan sujud sahwi, bukan wajib. Sunnah ditutup dengan sujud sahwi, bukan wajib. Ini sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdoa. Mana ada wajib tuh? Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdoa. Nah, tidak berdosa. Maka kalau ibu tidak kunut, tidak berdosa. Ibu tidak sujud sahwi, tidak berdoa. Kenapa? Karena hukum sujud sahwi pun Nah, ilun tuh, ada solatnya. Hana baca kunut. Bolehnya hana lo sujud sahwi ci. Lah hana sujud sahwi ci banyak. Putar ulang solat. Nanti hana punya kajinya. Kamu madai. Nah, karena hukumnya sunnah. Nah, Ibu ya. Kenapa Ibu? Nah, kayaknya masih mengambang ya. Ya, jadi kalau orang kunut boleh tinggal kunut. Ya, lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bagaimana? Tetap sah. Kalau lupa bagaimana? Boleh nggak sujud sahwi? Sunnah sujud sahwi. Yang bilangnya Ustaz enggak pakai kunut enggak sah salat dibilangnya. Yang nggak sholat ya. Yang nggak pakai kunut nggak sholat, berarti orangnya nggak ngaji. Ya, orang yang tidak ngaji, dia butuh ilmu. Itu menuntut ilmu jangan dengar dari kuping sana kuping sini. Ngaji. Jadi tahu pendapat yang mengatakan tidak yang mengatakan tidak boleh kunut Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan sunnah masuk sunnah muakkad di sini sunnah ab'ad kunut Imam Syafi'i dan Imam Maliki.
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh, tetapi tidak dikerjakan secara terus-menerus di waktu subuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh, tidak sunnah, jangan tambah kunut. Jadi kalau ada di kalangan Muhammadiyah mereka tidak kunut, mereka ikut kepada Abu Hanifah. Tapi yang membaca kunut ikutnya kepada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi yang mengatakan tidak boleh kunut bukan Abu Hanifah, tapi orang yang tidak mengerti perbedaan pendapat. Ya, bukan tidak boleh dalam mazhab yang mana? Mazhab Syafi'i. Yang mengatakan tidak kunut siapa punya pendapat? Mazhab Hanafi. Jadi kalau seandainya mereka mengatakan kunut itu tidak boleh dikerjakan, ya ikut Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan kunut itu harus dikerjakan dalam makna sunnah, itu menurut mazhab Syafi'i. Syafi'i dan Hanafi tidak berkelahi. Yang berkelahi orang jahil. Mengerti Bu ya? Yang berkelahi orang jahil. Artinya nyan hana sah punya solat hana kunut, nyan jahil. Nyo hana sah punya solat pakai kunut, nyan jahil. Nyo orang jahil, pakon dijahil karena hana tuntut ilmu, tidak minta belajar, tidak mau datang mengaji. Makanya ilmunya seketek, tidak dalam ilmunya. Ya, itu disuruh mengaji. Ya, diajak mereka mengaji supaya mereka pintar. Kemudian soal lagi. Baca lagi Bu. Berapa perkara yang membatalkan sembahyang? Jawab. Ada berapa? Ada sabalik. Ada 11. Yang pertama. Ya, berarti berkata dengan sengaja. Kalau orang udah masuk sholat, yang boleh dia ucapkan, dikata-katakan dalam sholat adalah lafaz kata-kata yang dituntut oleh Nabi. Apa? Ya, pertama takbir, kemudian tahiyat, iftitah, kemudian ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sir pelan bacanya. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baca apa? Surat lain sesudah Al-Fatihah. Kemudian apa lagi? Baca apa lagi? Tasbih, bacaan tasbih di waktu ruku. Kemudian baca apa? Baca doa pada waktu semuanya itu sudah dituntut oleh Nabi. Tidak boleh kita buat sendiri, tidak boleh kita karang sendiri. Karena ibadah ini ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah yang sudah diatur oleh Nabi. Kalau ibu mau mengerjakan ibadah yang tidak diatur oleh Nabi, ada ibadah apa? Ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak diatur oleh agama, cukup dengan niat saja. Lillahi ta'ala. Cukup dengan niat. Ada ibadah cukup dengan niat, enggak diatur oleh Nabi. Ada. Ibadah apa? Ibu cuci piring, ibadah. Asal lillahi ta'ala. Ya kan? Ibu rawat orang tua kita udah lanjut usia, enggak bisa jalan, udah lumpuh. Itu niatnya apa? Ibadah lillahi ta'ala. Bagaimana cara kita rawat orang tua? Apa kita gendong orang tua kita? Ya? Apa kita bacain syair supaya dia senang, gembira, senyum? Apa kita kasih baju bagus sama orang tua kita? Terserah, selama itu menyenangkan orang tua, tidak melanggar yang diharamkan oleh agama, maka cara kita untuk menyenangkan orang tua, merawat orang tua tidak diatur dalam agama. Pokoknya menyenangkan orang tua, jangan menyakiti orang tua, sesuai dengan syariat. Itu namanya juga ibadah, asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Mbak, Ibu apa namanya? Ibu pergi dupakat. Dupakat itu ibadah bukan Ibu? Dupakat. Dupakat ibadah bukan? Bisa jadi ibadah, bisa jadi bukan ibadah. Cuma kalau niat untuk lillahi ta'ala jadinya ibadah. Jadi ibu dupakat dapat pahala. Karena kenapa? Datang ke acara undangan orang, itu orang mengundang sunnah, yang diundang wajib. Jadi kalau ibu nggak datang,
Saat itu yang mengundang udah capek, jumpa di jalan nanti dia kayaknya kali terundang hanya ni. Macam merupa jalan, cuek. Kamu sam. Ada merupa, merupa dia. Tengok tak balas tu. Balas tu tengok. Banyak diundang ayo dia tajak. Sehingga putus dari silaturahmi. Kecuali uzur. Kalau kita berhalangan tidak apa-apa. Tapi kalau diundang tak hadir, berdosa kita. Kecuali karena uzur, karena berhalangan. Seperti Ibu Asnia ya. Ibu Asnia siapa? Ibu Asria. Ibu Asria kan tak datang karena beliau sakit suaminya. Karena beliau sakit. Oh bukan, suami beliau sakit. Jadi beliau berhalangan. Nah, jadi kalau kita niatkan untuk ibadah, jatuh itu sebagai ibadah. Jadi apakah diatur? Apakah diatur datangnya itu harus bagaimana? Datang ke tempat kenduri yang ada duk pakat itu harus bagaimana? Tidak diatur. Yang penting kita datang, hadir, kita salaman, kita ngobrol. Kemudian mungkin kalau secara tradisi ada bawa uang saku atau bawa gula, ya, atau bawa kue, atau bawa amplop, ya kan? Itu kan tradisi, tradisi. Ya kalau sudah seperti tradisi selama tidak melanggar syariat dibolehkan. Tapi datangnya itu dapat pahala tidak dapat. Namanya apa? Ibadah. Ibadah apa? Ghairul mahdhah. Ini ibadah yang tidak diatur oleh agama. Nah, tetapi kalau dalam perkara ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, itu semuanya tidak boleh kita yang buat-buat. Tapi harus kita ikuti aturan Allah, ikuti aturan Nabi. Bagaimana cara Nabi kerjakan dulu? Nah, contohnya di dalam perkara ibadah maka tidak boleh, yaitu pertama, yaitu berkata-kata dengan apa? Disahajanya. Disahajanya artinya apa? Disengaja. Tidak boleh sengaja bicara, bukan ucapan-ucapan yang dianjurkan dibaca di dalam sholat. Misal, ibu sedang sholat, gempa tiba-tiba di dalam sholat, kemudian itu lampu hias jatuh tepat di depan kita. Apa yang keluar dari mulut ibu kata-kata? Masih untung, astagfirullah. Ini enggak yang keluar, alamak oi. Alamak oi, terkejut. Ya, ini. Nah, berkata-kata dengan disengaja. Jadi kalau ucapan kata-kata itu tidak disengaja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja, batal. Karena terkait dengan sengaja tidak sengaja. Jadi kalau diucap alamak oi, oma, Tuhan kena. Pada tengah solat, Tuhan kena. Untuk tidak kena saya. Atau bahasa Arabnya astagfirullahalazim. Ya kon baca astagfirullah. Tengah di dalam solat, tengah baca Fatihah dikoh baca Fatihah membaca astagfirullahalazim. Ya ki baca. Batal hana batal, sengaja batal, hana sengaja hana batal tergantung kepada sengaja. Dan kedua, apa itu? Ya, melangkah tiga langkah dan apa itu? Mengerjakan perbuatan yang banyak. Intinya perbuatannya banyak atau sedikitnya perbuatan itu kalau di dalam Arab dalam kebiasaan itu dihitung 3 kali. Kalau 1 kali, 2 kali dihitung sedikit. Tapi kalau udah 3 kali dihitung Jadi sekurang-kurang banyak minimal 3 kali gerakan. Gitu. Ibu masuk keluarga besar apa keluarga kecil? Nah, lihat anaknya. Kalau anaknya 2 itu keluarga kecil. Kalau 1 apalagi itu kekecilan. Ya, kalau keluarganya 3, itu keluarga besar. Kenapa? Banyak. Kalau 2 itu sedikit, 1 sangat sedikit. Kalau 3 banyak. 4 banyak kali. Kalau 10 orang zaman kan anaknya 10. Itu keluarga super besar. Keluarga sangat besar, bukan keluarga besar. Jadi keluarga sangat besar. Nah, jadi ibu yang dimuliakan Allah,
Dan yang pertama, yang membatalkan sholat itu mengerjakan perbuatan yang banyak seperti melangkah 3 langkah. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian dia melangkah 3 langkah, kalau 1 langkah, 2 langkah tidak apa-apa. Makanya ketika kita mau berpindah dari saf belakang maju ke saf depan, misal ibu di saf 2, di saf yang kedua, ibu di saf yang kedua, tiba-tiba di depan itu ada yang keluar dari sholat di saf yang pertama, padahal sholat masih sedang berjalan. Di saf pertama itu orang belum selesai juga sholat, ada yang keluar. Mungkin dia pergi ke WC, sakit perut, nggak tahan dia, atau dia kentut, buang angin, kan nggak boleh dilanjutkan sholat dalam keadaan dia dalam keadaan dia berhadas. Maka dia keluar, kan sudah terputus. Maka bagi kita di belakang yang mengerti, dia wajib, dia harus sunnah, bukan wajib, dia sunnah untuk menutupi bolong di depan. Gitu. Yang akhirnya tempat yang dia di saf kedua kan bolong, yang di saf ketiga menutupi lagi yang di depan. Kalau orang di belakang tidak mengerti, tidak memahami tata cara berjamaah dalam sholat, dan tunggu-tunggu ini kayaknya orang belakang nggak ngerti nih untuk nutupin yang di depan, untuk maju maksudnya ya, menutupi satu saf, satu baris ya, karena ada yang keluar. Maka yang samping kanan, samping kiri mereka yaitu menggeserkan badannya, ya, menggeserkan badan. Jadi yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, supaya kembali menjadi rapat. Kalau tidak rapat, maka di tengah-tengahnya akan berdiri setan. Setan itu berdiri di tengah-tengahnya. Ada mau kasih rapat tuh berdawa-dawa. Ya Ustaz. Ya. Iya waktu semasa corona dulu yang apa tuh kosong-kosong tuh bagaimana pula tuh? Banyak setan itu. Kan masjid itu kan? Iya. Lihat tuh kan kosong-kosong tuh. Iya. Setengah meter berdiri. Iya. Sekarang begini Mbak Ci ya. Kalau memang kenyataannya betul ada virus, kita nggak bicara corona lah, kita bicara virus yang fakta memang betul-betul virus. Iya. Apakah boleh kita rapat? Ini kalau kita dempet, memang kena langsung nih dan efeknya bisa mati. Bagaimana berjamaahnya itu, Mbak Ci? Bagaimana kira-kira? Boleh nggak rapat? Enggak lagi, Bahaya enggak kan, boleh. Ustaz? Kalau bisa mati enggak apa-apa, Ustaz. Ya. Makanya dalam berjamaah itu merapatkan saf di tengah kondisi virus wabah itu terbukti. Terbukti memang ada virusnya. Kalau kita rapat, ini yang samping ini bisa mengantar virus, kita bisa mengantar juga virus. Ya, maka dianjurkan kita renggang malah. Kenapa dianjurkan renggang? Ya karena ada ilat, ada alasan yang baru datang. Alasan di luar sholat, bukan alasan di dalam sholat. Apa di luar sholat? Ada virus. Nah, jadi kenapa di Masjidil Haram? Kenapa di Al-Azhar? Kenapa juga di Indonesia? Ketika corona itu ada, masih heboh, masih demam corona. Kenapa masjid-masjid pada safnya itu renggang-renggang? Ya karena itu. Ya. Cuma masalah ini enggak betul corona. Ini itu pulang lagi kepada pemerintah. Ya pulang kepada pemerintah. Yang bertanggung jawab dosanya itu kan pemerintah. Yang suruh kita ini longgarkan saf itu siapa? Pemerintah. Pemerintah yang tanggung dosanya tuh. Karena selama ini kita melakukan renggang ini, jaga jarak ini, karena kami patuh kepada pemerintah. Gitu. Kalau enggak masjid dikunci, masjid digembok. Kalau tidak mengikuti aturan pemerintah. Jadi kalau kita selama ini tidak mendapatkan pahala merapatkan saf dalam sholat berjamaah, siapa dosa? Nah, bukan kita. Ya, bukan kita. Siapa pemerintah? Ya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai ke camat. Ya kena semua. Ya. Yang paling dosa besar adalah yang presidennya. Ya presiden. Yang paling dosa besar presiden. Ya presiden kan pucuk pimpinannya adalah presiden. Jadi kalau memang itu tidak benar, maka dia tanggung dosa. Kalau benar, berarti dia berpahala karena dia menghindarkan masyarakatnya daripada terjangkit yaitu virus yang menular. Jadi kalau sholat berjamaah renggang bagaimana? Ya kembali tadi itu. Nah, tadi kembali kita nggak dapat pahala karena kenapa? Ya karena kita patuh pada pemerintah. Pemerintah bilang itu ada virusnya, nanti kalau kita rapat kena virus. Kita nggak mau kena virus. Nah, jadi kalau seandainya kita sholat berjamaah dapat pahala berjamaah, rapatnya nggak dapat, pahala rapatnya tidak dapat gitu.
Apakah ada setan? Tidak ada setan di situ. Kenapa? Kondisinya menghendaki demikian. Apalagi kalau memang betul-betul ada virusnya. Kalau kita rapat pulang dari sholat, udah kena sakit kita. Maka dianjurkan kita renggang pada waktu itu. Kalau itu bersifat tidak merata, maka orang yang terjangkit virus itu jangan pergi sholat berjamaah, karena dia akan membawa virus. Kita udah tahu kita punya virus, kemudian kita datang sholat berjamaah. Lu kita rapat-rapatin dengan orang di samping tidak tahu kok, dia tahu dia nggak mau dengan kita di sampingnya. Kenapa? Karena dia ini kena orang bawa virus nih. Maka pasti dia akan menghindar. Kalau dia tidak tahu bagaimana? Ya kita yang tahu membawa dosa karena membuat orang kena virus. Nah, kemudian pertama berkata yang keberapa ini? Ya, perbuatan yang banyak seperti melangkah 3 langkah, maka langkah yang boleh dilakukan adalah maksimal 2 langkah. Ya, 2 langkah. 1 langkah. Majukan dulu kaki kanan ke depan. Kalau di depannya itu udah bolong, langkah kaki kanan dulu. Itu Ibu ya. Kemudian langkah kaki kiri. Tidak siap. Ya, langkah kaki kanan, langkah kaki kiri. Jangan dikerjakan 3 langkah. Jangan dikerjakan 3 langkah. Makanya kalau orang ini ingin maju, maka caranya adalah ini bolong nih depan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung 1. Hitung 2. Gitu. Jadi tidak dihitung. Ini 1, ini 2. Nanti ini 3, ini 4. Dah batal. Dah 4 lebih dari 3. 3 aja batal, apalagi 4. Berarti 1 kali langkah, kiri ini ikut namanya. Tapi kalau begini caranya, 1, 2, 3. Itu 3 namanya. Ya. Nanti nggak baca ya, lihat nih. Kalau kita nih, 1, 2, 3. Enggak 4. Karena dia ikut nih. Dia ikut kanan. Kiri ikut kanan tidak dikira. Tapi kalau kiri tidak ikut kanan dikira. Ini hitung 1. 2. Nih hitung 2. Nah, tapi kalau begini, ini 1, ini kiri langkah dihitung 2. Karena kenapa dia tidak ikut kanan? Dia tidak ikut kanan. Jadi itu satu. Kalau kita 1 kali langkah nggak bisa kayaknya, nggak panjang nih. Kalau begitu nanti begini jadinya Ibu. Kan lucu masa angkat. Jadi begitu batal kita bukan batal, cuma nampaknya nggak elok kalau kita melangkahkan kaki seperti itu. Jadi ketika kita maju jangan langkah itu 3 kali. Dan memalu. Memalu 3 enggak mungkin memalu 3 kali. Memalu 3 kali. Dan menggaruk-garuk 3 kali berturut-turut. Ini yang memalutik apa nih? Memalutik. Menggelitik apa? Memalutik. Iya, menggaruk-garuk. Iya, di atasnya tuh. Memelutik. Apa memelutik? Memalutik kali. Oh, 3. Tika itu 3 kali. Memalu 3 kali dan menggaruk 3 kali. Memalu ini memukul. Ya, memalu kan palu kita pukul nih. Memalu, palu. Ya. Mukul 3 kali. Ya, misalkan ada lalat, nyamuk, ya. Ada serangga. Pukulnya 3 kali. Batal. Ya, tapi kalau pukulnya 2 kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa 2 kali. Yang batal 3 kali. Garuk jangan 3 kali. Garuk jangan 3 kali. 3 garuk. Di sini kan dibilang dan menggaruk-garuk 3 kali berturut-turut. Makanya kalau mau garuk jangan berturut-turut. Garuk sekali 2 kali istirahat. Ya, garuk sekali 2 kali istirahat. Jangan langsung sambung. Garuk lagi 2 kali. Istirahat.
garuk lagi 2 kali, istirahat. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Nah, namanya kita di depan Allah. Bedalah kalau kita di depan presiden. Di depan presiden pun kena tegur kita kan. Tapi kalau depan Allah, ya jagalah sopan santun kita. Walaupun garuk gatal, walaupun gatal sekali, ya nggak sepuas kita menggaruk ketika di tempat yang biasa-biasa, yang umum. Jadi ketika kita menggaruk, ya kita garuk ini. Biasa kita garuk pakai berapa jari, Mak? Semua jari. Ya. Kalau menggaruk dengan semua jari, apa dampaknya ini? Berapa kali coba? Ya. Waduh. 4 jari. Gini ya. Ini gigit nyamuk tangan. Nah, batal. Udah 12 kali itu. Mana 12 kali? Kan 4 Pak Ustaz. 4 3 kali 4 kan 12. Ini 4 ya. Kalau kayak gini ya. Ya. Jadi ini dihitung 5 bukan 4 nih. Enggak kena Pak Ustaz. Ya, oke, kita hitung jempolnya nggak menggaruk ya, kita hitung yang jari selain jempol. Nah, oh iya ya. Biasanya jempol nggak ikut garuk dia ya. Jempol berarti 4 yang bergaruk. Kalau 3 kali 14 Nah. kali itu Pak. Nah, kalau begini berapa kali itu? 4 kali. Udah itu 4. Kenapa? Karena jarinya 4. 4. Berarti yang menggerak 4 itu menggerak. Dah. Jadi gini, Mak. Kalau kita di dalam mazhab Syafi'i ya, kita kan punya 4 jari ini. Satu aja disuruh garuk. Nah, satu aja. Satu aja. Jadi walaupun 3 kali itu dikira sah. Kira satu. Nah, karena satu jari. Ya, kemudian istirahat. Masih gatal juga nih. Padahal mau pinginnya lanjut sambung terus, tapi kita rasanya ini karena udah ngerti agama ya udah jari satu main lagi. Nah, istirahat. Jadi setiap gerakan itu dikira tetap satu karena ada istirahatnya. Ya, tapi kalau walaupun satu jari batal gitu. Apalagi 4 jari. Ya, kalau 4 jari itu dikira udah rame. Jadi itu mengerjakan perbuatan yang banyak seperti melangkah 3 kali langkah dan memalu atau memukul 3 kali dan menggaruk-garuk 3 kali berturut-turut. Nah, lanjut yang membatalkan sembahyang yang ketiga. Nah, kapan ibu makan dan minum sedang sholat? Ada orang bawa piring, mau sholat bawa piring, ibu. Mau sholat bawa cangkir, bawa buah kelapa. Ada nggak? Makanya yang dimaksud makan dan minum ini kalau kita udah ngerti. Kalau orang udah ngerti bagaimana orang itu bisa batal karena makan dan minum? Karena ada makanan yang ternyangkut di sela-sela gigi dan gusi. Nah, tadi makan kangkung, terus ada yang nyangkut, sholat terus ditarik sama lidah, telat, batal nggak? Batal. Atau tadi barusan keliling kemana? Keliling, kan ini hari raya. Habis makan kue lebaran, kue yang mentega tuh, nastar. Nah, nyangkut masuk ke gigi berlubang. Pada waktu salat zuhur, sholat, ditarik juga dengan lidah, masuk ke dalam tenggorokan tetelan. Batal nggak? Batal. Itu namanya makan di situ. Itu namanya makan. Nah, minum bagaimana? Minum. Ibu udah ambil air wudhu kan? Kebetulan bulan Ramadan, pergilah ke masjid. Waktu masuk ke masjid, sholat maghrib. Nah, di masjid itu biasanya kalau maghrib itu ada Maidatul Rahman, ada minum bersama. Dikasihlah ibu, kasih 1 cangkir sirup orange. Nah, kita udah wudhu nih, kasih orang. Alhamdulillah, panitia kasih. Padahal kita udah buka puasa, dikasih juga kan, kita nolak nggak baik kan? Nah, akhirnya kita ambil, duduk, minum. Habis itu langsung maju ke depan, langsung Allahu Akbar. Kenapa nggak kumur? Udah wudhu tadi. Tapi pas baca Al-Fatihah, terasa enaknya ini. Lidah kita masih merasakan manisnya sirup ADC. Ketelan, minum atau tidak tuh? Minum namanya. Jadi yang dimaksud minum ini, di samping minum orang jahil, nggak ngerti, lagi sholat dia bawa minuman, kemudian udah haus diambil tuh botol aqua dia minum sambil berdiri baca sholat. Itu orang mu'alaf tuh, orang baru masuk Tapi kita yang udah lama Islam kayaknya nggak ada lagi yang model begitu. Udah ngerti kita, cuma nggak ngertinya di situ.
ada bekas-bekas minuman yang masih ada di dalam mulut, kemudian kita terasa sekali manisnya, beda dengan yang udah kita kumur Ibu ya. Nah kita kumur nih. Nah tadi sebelum sholat saya dikasih air minum sirup ABC, dah saya minum. Kemudian karena saya tahu nanti kalau ketelan itu bekasnya, maka kita dihitung minum dan batal sholat. Maka sebelumnya itu saya minum air aqua gelas, kemudian saya kumur, kemudian kita buang. Tapi begitu masuk sholat masih terasa, batal tidak? Dan ketelan, batal tidak? Batal enggak? Batal. Batal apa enggak? Batal apa enggak? Tidak batal. Kenapa? Karena sulit menghindarinya. Kenapa? Karena tadi udah kita buang dengan berkumur. Ya. Jadi sikit Ustaz, kadang-kadang kan waktu di bulan puasa tuh kan dibawa air, tapi dia minum air putih. Setelah dia salat nanti kan udah haus minum lagi itu apakah batal tuh? Tarawih. Sudah selesai sholat baru dia minum. Udah, kan aneh kan udah misalnya udah 4 rakaat. Ya. Lanjutkan lagi. Dan itu diambilnya air aqua tuh, lalu diminumnya. Nanti bangun lagi salat, apa enggak batal puasa tuh? Ya. Salat tuh. Dia minum di luar sholat apa di dalam sholat? Dalam salat. Ya. Ya, Ya, itulah. Ya. Karena ada terlihat kan kita kan salat tarawih dua-dua. Nanti udah salat, nanti ambil 2 lagi. Habis itu kan haus dia. Diambilnya air tuh dia minum. Itu sedang tahiyat makcik diambil air itu. Iya, Sedang iya. at-tahiyatul mubarakatuh haus. Iya. Nah, ini saya cerita itu begitu kondisinya bukan? At-tahiyatul haus. Oh, enggak. Kemudian habis minum mubarakatuh shalawatu thayyibatun. Ya berarti itu di luar sholat. Kalau kita tarawih itu kan 2 salam. Jadi kan mau yang ambil yang ke-6, jadi kan dia haus, diambilnya diminum dan Yeah. berdiri salat. Apakah batal salat? Ya, itu di luar apa di dalam sholat? Di luar Ya. salat. Nah itu masih terhitung di luar sholat. Di luar sholat. Ya. Di luar sholat, meskipun akan dilanjutkan pada rakaat selanjutnya, tetapi itu masih di luar sholat, gitu. Itu masih di luar sholat, jadi tidak batal sholat minumnya. Anak punya makcik. Dah, lanjut. Mengerjakan rukun kali atau rukun kali. Keempat, mengerjakan rukun qauli. Rukun qauli ini rukun ucapan. Rukun ucapan yang wajib dibaca di dalam sholat. Atau rukun fi'li. Rukun fi'li artinya rukun perbuatan. Apa artinya perbuatan yang wajib dikerjakan dalam sholat. Serta apa tuh? Syak akan sah niatnya. Ragu. Serta syak ini artinya ragu, ia akan sah niatnya. Nah, dia ragu akan sah niat. Nah, jadi orang sedang sholat tapi ragu, nih niat tadi itu udah pas apa belum nih? Niat tadi itu kayak ada niat apa enggak tadi itu? Ya, ada niat apa enggak tadi? Ya udah, kalau udah ragu berarti udah sah sudah. Kenapa? Mengerjakan rukun qauli atau rukun fi'li serta syak ia akan sah niatnya. Berarti ketika dia syak dengan niatnya, maka itu termasuk yang membatalkan sholat. Maka baca, adakah aku berniat sempurna atau tiada? Apakah niat yang aku baca tadi sempurna atau tidak? Jadi dia dalam keadaan ragu niatnya. Kalau dia ragu, sudah masuk sholat, timbul keraguan tentang niatnya, maka batal sholat. Jadi niat itu harus yakin. Tidak boleh ada keraguan. Atau zuhurkah? Atau asarkah? Ini tadi saya niat zuhur apa asar tadi? Padahal udah niat. Allah Akbar udah niat. Kemudian baca Al-Fatihah udah, baca surat udah, waktu ruku ragu timbul dalam hati. Tadi saya niat asar apa zuhur dia? Nah, jadi kalau dia udah timbul keraguan, asar apa zuhur nih tadi niat? Itu batal. Dah, lanjut. Tiadalah
ketahuan hingga kesudah. Nah, dia tidak bisa mengambil ketahuan, artinya yakin, tahu. Dia tidak bisa mengambil yakin tentang keraguannya tuh. Sampai akhir sholat dia tidak bisa memastikan yang dia yakini. Apa asar, apa zuhur, masih ragu-ragu. Nah, itu tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholat. Maka batal sholat dengan ragu niatnya. Ya, termasuk ragu dalam bilangan gimana? yang ragu dalam bilangan, ambil yang banyak. Ya, tidak batal sholat. Jangan ambil yang sedikit. Ambil yang sedikit batal sholat. Ambil yang banyak. Ini ragu, ini rakaat ketiga apa rakaat kedua ya? Ambil. Jangan ambil ketiga, ambil dua. Salah, saya salah. Ambil yang sedikit. Jangan ambil yang banyak. Ya, karena kalau kita ragu-ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, ambil dua, jangan ambil tiga. Karena kalau kita ambil tiga, mana tahu yang benar berarti kurang satu rakaat. Nah, ambil tiga. Tak ragu-ragu, ini dua apa tiga? Tak ambil tiga. Kalau yang ternyata benar adalah baru dua, berarti kurang satu rakaat. Tapi kalau seandainya kita ambil tiga dan ternyata yang benar adalah tiga, kita ambil dua dan yang ternyata yang benar adalah terbalik. Kalau kita ambil ragu, apakah rakaat kedua atau rakaat ketiga? Kita ambil tiga. Ternyata yang benar adalah dua. Maka di dalam tiga ada dua. Enggak. Di dalam tiga kurang satu. Kenapa di dalam tiga kurang satu? Kalau yang ternyata benar dua, berarti kita udah lewat satu rakaat. Ngerti? Ini kita sholat, Allahu Akbar, sholat asar. Udah rukuk, udah sujud, udah masuk rakaat kedua, bingung tuh. Boleh, rakaat kedua tuh rakaat yang keleng. Pegah tengku, cok rakaat kedua. Karena dalam dua, nanti kita kerjakan yang ketiga. Iya. Makanya lain, ragu. Rakaat keleng, rakaat kedua. Atau cok juga boleh, maka selesai. Kalau andai kata yang ternyata benar adalah rakaat yang kedua, kon keleng, cok yang keleng, padahal kon yang berarti adalah dua. Ya, berarti kita kurang satu rakaat, berarti tidak sempurna. Tapi di dalam dua ada dalam tiga kurang satu. Itulah maksudnya. Ya sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah Ta'ala yang Maha suci Allah Ta'ala